Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Dr. Wandira Lalitia. Hari ini saya akan membahas terkait dengan diare. Seperti yang bunda-bunda tahu, sekarang itu musim penghujan yang mana kasus diare akan semakin meningkat. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan diare atau tandanya seperti apa sih diare itu? Jadi yang perlu diperhatikan untuk diare itu yang pertama kita lihat dari konsistensinya. Jadi untuk diare itu akan ada perubahan konsistensi dari BAB yang semakin lembek. Kemudian yang kedua itu dari frekuensi atau jumlahnya. Jadi yang dikatakan diare adalah saat anak itu BAB lebih dari 3 kali dalam waktu 24 jam. Selain itu, saat anak mengalami diare atau BAB cair, yang perlu diperhatikan lainnya adalah apakah saat BAB itu disertai seperti lendir, darah, kemudian apakah warna dari BAB itu sendiri. Nah, kemudian gimana sih cara untuk menangani untuk BAB tersebut? Jadi diare itu tata laksananya ada 5 pilar, yaitu yang biasa disebut dengan ozana. Nah, ozana ini kepanjangannya adalah oralit, zinc, ASI atau makanan, nasihat, dan antibiotik jika diperlukan. Yang pertama yaitu oralit, jadi anak-anak pada kondisi diare alangkah lebih baiknya diberikan dengan oralit. Oralit itu sendiri fungsinya adalah untuk mengganti cairan yang keluar dari BAB. Kemudian yang kedua adalah zinc. Zinc ini fungsinya adalah untuk mempersehat atau mengembalikan fungsi dari usus-usus yang sakit karena diare. Nah, zinc ini biasanya dikonsumsi selama 10 hari tergantung dari berat badan si anak. Kemudian yang ketiga, ASI atau makanan. Saat anak-anak mengalami diare, ASI atau makanan boleh dilanjutkan, tidak ada pantangan-pantangan khusus. Kemudian yang keempat yaitu nasihat kepada orang tua. Nasihat yang diberikan kepada orang tua adalah waspada tanda dehidrasi pada kasus diare. Nah, tanda dehidrasi apa sih yang paling harus diperhatikan? Yang pertama, diare apakah sampai anak tidak mau minum sama sekali, atau diare pada kasus yang anak disertai dengan muntah. Kemudian di bagian mata itu adalah mata cowong atau matanya cekung karena kondisinya kekurangan cairan. Kemudian anak tampak lemah atau lunglai. Kemudian bisa dilihat di bagian perut, kulit bagian perut saat ditekan itu kembali sangat lambat. Jika sudah ada tanda-tanda diare di atas dan anak tidak mau makan minum, alangkah lebih baiknya anak dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah antibiotik. Tidak semua pasien diare itu membutuhkan antibiotik. Pada kasus-kasus tertentu saja itu membutuhkan antibiotik, seperti diare yang disertai lendir atau darah. Nah, semoga para bunda-bunda mengerti lebih dalam tentang diare dan semoga anak-anak bunda dijauhkan dari diare dan dehidrasi.